SMP Islam dan SMA Tahfidz Al-Wafa. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Pembina Yayasan Al-Wafa Al-Ustadz Hayat Setiawan MPD Hafizallahu Ta'ala, yang saya hormati Ketua Yayasan Al-Wafa Al-Ustadz Irfan Budiman SE Hafizallahu Ta'ala, yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Islam Al-Wafa Al-Ustadz Untung Junaidi MMPD Hafizallahu Ta'ala, yang saya hormati Kepala Sekolah SMA Tahfidz Al-Wafa Al-Ustadz Taufik Muwahid LC Hafizallahu Ta'ala, Dewan Asatizah, orang tua santri, baik santri putra dan santri putri yang sedang menyaksikan pengumuman kelulusan kenaikan kelas santri pesantren Al-Wafa Bekasi yang berbahagia. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, setahun sudah proses belajar mengajar di pesantren Al-Wafa. Untuk tahun ajaran 1440 hingga 1441 Hijriah bertepatan dengan 2019-2020 Masehi. Dan sampailah kita di hari yang berbahagia ini, yang biasanya kita lakukan yaitu pengumuman kelulusan dan kenaikan kelas santri dan santriwati pesantren Al-Wafa. Hadirin yang berbahagia, pada hari ini 28 Syawal 1441 Hijriah bertepatan dengan 20 Juni 2020. Di tengah wabah COVID-19 yang telah menimpa bangsa kita dan menyebabkan terbatasnya segala aktivitas kita, semoga tidak mengundurkan semangat kita untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesaat lagi kita akan menyaksikan bersama pengumuman kelulusan dan kenaikan kelas santri pesantren Al-Wafa yang akan disiarkan langsung melalui channel akun YouTube Al-Wafa TV dan melalui Facebook Al-Wafa yang saat ini bertempat di Masjid Umar bin Khattab, Bekasi. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan pagi hari ini insyaallah agenda kita yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua tilawatul Quran, yang ketiga sambutan oleh pembina Yayasan Al-Wafa, yang keempat akan ada penayangan video profil SMA Tahfidz Al-Wafa, dan yang kelima sekapur siri dari wali santri pesantren Al-Wafa yaitu Bapak Hendra Junaidi, wali santri dari Siti Radinta. Yang keenam, pembacaan SK kenaikan kelas SMP Islam Al-Wafa. Dan yang ketujuh, pembacaan SK kenaikan kelas SMA Tahfidz Al-Wafa. Yang kedelapan, pembacaan SK kelulusan dan santri teladan. Terakhir penutup. Baiklah hadirin yang berbahagia, marilah kita awali kegiatan
kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita saksikan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh santri SMA Tahfidz Al-Wafa dengan Ananda Abdul Hafiz. Falyatafaddal mashkuran. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, telah kita dengarkan tadi tilawatul Quran dari salah satu santri SMA Tahfidz Al-Wafa. Acara berikutnya yaitu sambutan oleh pembina Yayasan Al-Wafa, Al-Ustadz Hayat Setiawan MPD Hafizallahu Ta'ala. Falyatafaddal mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para asatidzah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga para orang tua santri yang semoga juga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, santri putra dan putri Pesantren Al-Wafa, yang juga semoga senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi menjelang siang ini kita bertemu melalui media sosial ini dalam rangka pengumuman kenaikan kelas dan kelulusan yang tentu dalam suasana yang berbeda, yaitu suasana kita sedang menghadapi cobaan, yaitu wabah corona yang menggoncang dunia pada saat ini. Namun kendati pun demikian, kita sebagai talibul ilmi, sebagai pencari ilmu, tidak boleh berhenti dan harus tetap semangat dalam situasi dan kondisi apapun, hatta di dalam keadaan peperangan. Ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an di surat At-Taubah ayat 122, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatu yatafaqqahuna fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk ke medan perang, yaitu untuk memperdalam ilmu, ya, memperdalam tafakuh fiddin, dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya jika mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Anak-anakku sekalian, juga Abi dan Umi, ayah dan bunda di rumah yang mengikuti acara ini, juga kita harus yakin bahwa dalam situasi dan kondisi bagaimanapun, dalam kondisi senang ataupun susah, kita harus tetap punya keyakinan, punya pandangan hidup bahwa tujuan hidup manusia atau yang dicari oleh manusia di dunia ini hanya ada dua. Yang pertama adalah ingin sukses dunia, yang kedua ingin bahagia. Ternyata antara sukses dunia dengan bahagia tidak selalu paralel. Kenapa? Karena parameternya berbeda. Sukses dunia diukur dengan apa yang dimiliki, sementara bahagia diukur dengan apa yang dirasakan. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan kepada kita bahwa kebahagiaan itu pertama hanya akan dirasakan oleh orang-orang yang beriman. Yang kedua juga bahwa dengan semangat menuntut ilmu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, kita yakini bahwa ini adalah jalan untuk memperoleh berbagai macam kebaikan, berbagai macam solusi di dalam menghadapi berbagai macam persoalan. Ini tidak main-main. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di surat Al-Mujadilah surat ke-58 ayat 11,
yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat dibandingkan dengan orang-orang yang lain. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Tentu menuntut ilmu tidak hanya harus mendalami ilmu agama, ilmu yang lain pun silahkan. Termasuk pesan saya kepada anak-anakku yang mau melanjutkan di jenjang yang lain, mungkin punya keinginan untuk mendalami disiplin ilmu yang lain, apakah itu kedokteran, teknologi, IT, sosial, dan lain sebagainya, silahkan. Tetapi yang penting adalah kesemuanya itu dalam rangka berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesemuanya itu untuk kemajuan Islam dan kaum muslimin, agar ilmu yang diperoleh itu diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Adapun insyaallah juga mungkin ada yang mau mendalami ya tafakuh fiddin, mau belajar ke Timur Tengah atau kemana saja, dipersilahkan. Hanya saya mengingatkan bahwa antum belajar di Timur Tengah tidak memberikan jaminan bahwa antum akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya mencari ilmu itu di mana saja. Insyaallah kami pun ikut berusaha merekomendasikan antum yang ingin belajar di luar negeri, ya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan. Tapi juga harus diyakini bahwa yang belajar di Timur Tengah sekalipun di tanah suci, tidak dijamin bahwa dia kembali akan menjadi orang suci. Saya ingat pesan dari sahabat yang mulia Abu Darda kepada sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhuma, ketika beliau mau ke tanah suci, apa kata sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu? Innal ardo la tuqaddisu ahadan wa innama yuqaddisul insana amaluhu. Sesungguhnya bumi yang suci itu tidak bisa mensucikan seseorang, tapi yang akan mensucikan seseorang adalah amalnya. Betapa banyak orang yang sekolah di Mekah, di Madinah, mukim berpuluh-puluh tahun di sana, tetapi kembali tidak dijamin menjadi orang yang baik. Artinya di sini harus diluruskan nawaitu kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk tafakuh fiddin di mana saja, mempelajari Al-Quran, sunnah Nabi SAW berdasarkan pemahaman yang direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW, yaitu pemahaman para sahabat, para tabi'in dan atba'ut tabi'in. Ini adalah jelas jaminannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi dan juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yarfa'illahu, Allah Rasulullah SAW bersabda, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperoleh al khair, kebaikan yang universal, kebaikan dunia dan akhirat, yaitu indikatornya adalah diberikan kemudahan di dalam memahami agama, maka usaha kita mendalami Islam adalah juga dalam rangka ingin agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita kapan saja, di mana saja, dalam situasi dan kondisi bagaimana saja. Dan juga kepada orang tua yang mungkin mendapatkan cobaan, ada yang di PHK, kemudian juga ada yang usahanya anjlok gara-gara COVID-19 ini. Antum harus yakin janji Allah Subhanahu wa Ta'ala selama kita bertakwa, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama-sama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Dan juga kita harus yakin akan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuatkan iman dan takwa kita,
Allah pasti akan memberikan jalan keluar yang terbaik sebagaimana janjinya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan solusi, akan memberikan jalan keluar, dan akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjadikan segala urusannya itu mudah. Makanya kami tetap berusaha untuk memperbaiki, membenahi pesantren ini, ya, dari berbagai macam kekurangan tentu saja, tapi itu semuanya tidak akan kami biarkan begitu saja. Kami akan berusaha semaksimal mungkin, dan juga insya Allah akan membuka jenjang-jenjang yang lain. Umpamanya insya Allah mulai tahun depan kita akan membuka juga taman kanak-kanak Al-Haud, dan juga bagi para jamaah mungkin yang di luar Bekasi, di wilayah Bogor, kita juga sudah punya di sana TK Permata Sunnah di Jalan Raya Keranggan, Gunung Putri, Bogor. Silakan, insya Allah mudah-mudahan ini semuanya adalah merupakan solusi bagi kita untuk memberikan jalan kepada umat ini, kepada Islam dan muslimin, agar memperoleh barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih sekali lagi atas partisipasi wali santri. Terima kasih atas infak yang sudah diberikan kepada pesantren, dan kepada yang masih nunggak, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada antum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semuanya, karena ini semuanya adalah untuk kepentingan putra-putri kita, insyaallah untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin. Terima kasih. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, telah kita dengarkan tadi sambutan oleh pembina Yayasan Al-Wafa, Al-Ustadz Hayat Setiawan MPD Hafizullah Ta'ala. Menginjak ke acara berikutnya, yaitu penayangan video profil SMA Tahfiz Al-Wafa. Bagi yang ada di rumah yang sedang menyaksikan, silakan melihat dan mengajak kepada teman-teman untuk masuk kepada atau menjadi santri di SMA Tahfiz Al-Wafa. Tafadhol. Melihat dari banyaknya kebutuhan masyarakat akan sosok imam dan para penghafal Al-Quran, demi mempertahankan kemurnian Al-Quran dan syariat Islam, SMA Tahfiz Al-Wafa membuka peluang pendaftaran bagi siswa dan siswi baru untuk dididik menjadi para penghafal Al-Quran yang memahami syariat Islam sesuai dengan pemahaman salaful ummah dan siap untuk terjun ke tengah masyarakat. SMA Tahfiz Al-Wafa memiliki beberapa keunggulan, di antaranya pertama, memiliki target hafalan 30 juz, yang kedua, memiliki pengetahuan terhadap syariat Islam yang sesuai dengan pemahaman salaful ummah, yang ketiga, memiliki program-program yang menunjang kegiatan tahfidzul Quran seperti olahraga, memanah dan berenang. SMA Tahfiz Al-Wafa memiliki program inti, yaitu tahfidzul Quran 30 juz yang akan ditempuh dalam masa 6 semester pendidikan. Di semester yang pertama, para santri dan santriwati akan dididik dan ditalkin bacaan Al-Quran yang benar oleh para asatidzah yang berkompetensi, yang memiliki standar bacaan yang benar. Kemudian di semester kedua, ketiga, keempat, dan kelima, para santri dan santriwati akan dibimbing untuk menghafal Al-Quran 30 juz. Kemudian di semester yang ke-6, para santri dan santriwati akan dibimbing untuk memutkinkan atau mematangkan hafalan 30 juz dengan bimbingan para asatidzah yang profesional.
Di samping menghafal Al-Quran 30 juz, SMA Tahfidz Al-Wafa memiliki program pembekalan untuk pembelajaran diniyah. Di antaranya pembekalan tentang ilmu akidah, fikih, hadis, bahasa Arab, dan adab akhlak dengan pengajar-pengajar yang profesional, di antaranya lulusan LIPIA Jakarta, kemudian lulusan universitas-universitas lain di Indonesia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahi mulkus samawati wal ard. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. معهد الوفاء للمرحلة الثانوية هو معهد لتحفيظ القرآن الكريم، حيث يتخرج الطالب منه حافظا لكلام الله جل وعلا وفاهما بما فيه ليكون خير الناس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ويبنى هذا المعهد عام 2018 مسيحي على يد مؤسس الوفاء. ومن أهداف هذا المعهد أولا أن يحفظ الطالب 30 جزءا، وأن يفهم الشريعة الإسلامية على فهم سلف الأمة، وأن يكون داعيا إلى الله به. ومن جانب أن هذا المعهد يتركز كثيرا بالقرآن الكريم وبالعلوم الشرعية، كذلك هناك له برامج أخرى مثل السباحة والرماية، التي هي الرياضات التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الرحلات
لتدبر الآيات الكونية. والذي ما حصل الطالب بعد نجاحه من المعهد، حصل الطالب على شهادتين: شهادة القرآن والشهادة الثانوية، حيث يستطيع الطالب أن يواصل دراسته إلى أي جامعة في الإندونيسيا أو خارج إندونيسيا، سواء كان حكومية أم أهلية، مثل جامعة الإمام ابن سعود الإسلامية بجاكرتا، وكذلك الجامعة الإسلامية بإندونيسيا، أو خارج إندونيسيا مثل جامعة الإسلام بالمدينة، أو غير ذلك من الجامعات الأخرى في العالم. وأخيرا أن يجعل الله سبحانه وتعالى هذا المعهد معهدا مكانا وسيلة لحفظ كلامه وشريعته. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Ya, demikian telah kita saksikan penayangan video profil SMA Tahfidz Al-Wafa. Kita lanjut ke acara yang kelima, yaitu Sekapur Sirih, yang akan disampaikan oleh Wali Santri Pesantren Al-Wafa oleh Bapak Hendra Junaidi, Wali Santri dari Siti Radinta kelas 9. Falyatafaddal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang saya hormati Pembina Yayasan Al-Wafa Ustadz Hayat Setiawan MPD Hafizahullah. Yang saya hormati Ketua Yayasan Al-Wafa Ustadz Irfan Budiman SE Hafizahullah. Yang saya hormati Kepala SMP Islam Pondok Pesantren Al-Wafa Ustadz Untung Junaidi MPD Hafizahullah. Yang saya hormati Kepala SMA Tahfidz Pondok Pesantren Al-Wafa Ustadz Taufik Muwahhid LC Hafizahullah. Yang saya hormati asatijah beserta bapak-bapak dan ibu-ibu yang tergabung di dalam jajaran kependidikan Pondok Pesantren Al-Wafa, beserta yang saya hormati seluruh orang tua dan wali santri, beserta santri dan santriwati, serta para pemirsa yang menyaksikan acara ini. Teriring doa dari kami, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama izinkanlah saya untuk mengucapkan terima kasih kepada panitia kelulusan santri dan santriwati Pondok Pesantren Al-Wafa tahun ajaran 2019-2020 yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbicara di tempat ini, untuk menyampaikan sepatah dua patah kata mewakili orang tua dan wali santri yang lainnya. Syukran, jazakumullah khairan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan karunia-Nya kepada kami melalui anak-anak kami yang telah menyelesaikan pendidikannya di pondok pesantren ini. Tentunya terdapat banyak hal yang mengiringi dan mewarnai
terkait proses dari awal sampai pada akhirnya anak-anak kami tiba di penghujung kelulusannya hari ini. Rentang waktu berlalu, tidak terasa 3 tahun sudah kami, orang tua dan wali santri menitipkan buah hati kami untuk dibina dan dididik dalam rangka menuntut ilmu di dalam lembaga pendidikan Pondok Pesantren Al-Wafa ini. Terlepas dari segala kekurangan dan kelebihannya, kami sebagai orang tua wali santri merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hasil yang telah anak-anak kami capai. Sekaligus kami ingin mengucapkan secara tulus ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh asatidjah dan kepada jajaran yang terkait dalam kependidikan Pondok Pesantren Al-Wafa yang sama-sama kita cintai ini, atas segala usahanya mengemban amanah mendidik putra dan putri kami serta membinanya selama ini. Demikianlah hal yang bisa kami sampaikan. Bila ada kekurangan dalam kata-kata atau kesilapan dalam cara penyampaian, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, sudah kita dengarkan tadi ada sekapur siri dari wali santri Pesantren Al-Wafa. Menginjak ke acara berikutnya, yaitu pembacaan SK kenaikan kelas SMPIT Al-Wafa yang akan langsung dibacakan oleh Al-Ustadz Untung Junaidi MPD Hafizullah Ta'ala selaku Kepala Sekolah SMP Islam Al-Wafa. Falyatafaddal mashkurun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu asril anbiya wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati pembina Yayasan Al-Wafa, Al-Ustadz Dr. Andes Hayat Setiawan MBD Hafizahullah Ta'ala. Yang kami hormati Ketua Yayasan Al-Wafa, Al-Ustadz Irfan Budiman SC Hafizahullah Ta'ala. Yang kami hormati Kepala SMA Tahfiz Al-Wafa, Al-Ustadz Taufik Muwahid Hafizahullah Ta'ala. Para Dewan Guru, Asatizah, dan seluruh pemangku kepentingan Pondok Pesantren Al-Wafa, serta orang tua murid atau wali santri Pondok Pesantren Al-Wafa, serta anak-anak sekalian, para santri Pondok Pesantren Al-Wafa yang menyaksikan dari rumah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan barokah serta kesabaran terhadap antum dan keluarga antum yang ada di rumah. Pertama-tama, marilah panjatkan puji syukur kata Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat kepada kita semua di tengah wabah penyakit corona yang merupakan ujian dan kesabaran bagi kita semua. Semoga para wali santri dan anak-anakku sekalian di rumah tentunya senantiasa tidak henti-hentinya menuntut ilmu yang kami tidak bisa berlangsung atau menyaksikan kegiatan belajar mengajar secara langsung, namun tidak mengurangi kegiruan atau semangat antum belajar jarak jauh dengan para sayyidiyah Pondok Pesantren Al-Wafa. Selawat dan salam mudah-mudahan curah pada uswah kita, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarga dan sahabatnya, dan kepada umat yang konsisten, yang istiqomah dalam mendapatkan sunnah-sunnahnya sampai zaman nanti. Para wali santri dan sekalian serta para hadirin, izinkan kami selaku penanggung jawab di SMP membacakan surat keputusan kenaikan kelas dari anak-anak kelas 7 naik ke kelas 8 dan kelas 8 naik kelas 9 berdasarkan Undang-Undang
Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang pendidikan nasional, dan mengingat surat keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 443/22748 Setdik tanggal 3 Maret 2020 tentang penyelenggaraan pendidikan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 di Provinsi Jawa Barat. Lalu yang kedua, berdasarkan surat edaran Diknas Kabupaten Bekasi nomor 420/430/Distrik/2020 tanggal 26 Mei 2020 tentang perpanjangan waktu belajar di rumah, memperhatikan surat keputusan Kepala SMP Islam Al-Wafa nomor 110/PAT/SMP Al-Wafa /6/2020 tanggal 17 Juni 2020 tentang penilaian akhir tahun peserta didik SMP Islam Al-Wafa tahun pelajaran 2019-2020. Yang kedua, berdasarkan hasil rapat dinas Dewan Guru SMP Islam Al-Wafa hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 memutuskan menetapkan nama-nama yang terlampir dinyatakan naik kelas serta berhak mendapatkan rapot pesantren dan rapot pemerintah. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya. Bekasi 20 Juni 2020, Kepala SMP Islam Al-Wafa Untung Junaidi. Para wali santri dan anak sekalian di rumah, di sini kami bacakan peringkat kelas dari masing-masing kelas. Untuk kelas 7A, wali kelas Ustadz Eriska Ambaradewa SPD, peringkat 1 Naufal Aswari dengan nilai rata-rata 88,72. Peringkat 2 Muhammad Agam Al-Ghifari dengan nilai rata-rata 86,89. Dan peringkat 3 Abdul Aziz Mujahid Akbar dengan nilai rata-rata 86,33. Kelas 7B, wali kelas Ustadz Farid Safi'i, peringkat 1 Faras atau Dafa Ramadan dengan nilai rata-rata 86,55. Peringkat 2 Muhammad Dimas Putra dengan nilai rata-rata 86,30. Peringkat 3 Abdul Rozak dengan nilai rata-rata 86. Kelas 7C, wali kelas Ustazah Lia Juliati SPD, peringkat 1 Hilal Ahmad Fahrezi dengan nilai rata-rata 91. Peringkat 2 Huzaifah Az-Zuhri dengan nilai rata-rata 88. Peringkat 3 Syuraih Abdurrahman dengan nilai rata-rata 87. Keterangan kelas kelas 7D, wali kelas Utazah Deksi Somawati, peringkat 1 Naswa Nazasania dengan nilai rata-rata 92,30. Peringkat 2 Salsalbila Destriana dengan nilai rata-rata 90,30. Peringkat 3 Fadilah
Mufidah dengan nilai rata-rata 88,90. Kelas 7E wali kelas Ustazah Dwi Mutiasari SPD. Peringkat 1 Fatia Harisa dengan nilai rata-rata 86,90. Peringkat 2 Ikrimah Mutmainah dengan nilai rata-rata 86,10. Peringkat 3 Naufa Zakia dengan nilai rata-rata 85,90. Kelas 7F wali kelas Ustazah Siti Nurasiah Jamil Sarjana Teknik. Peringkat 1 Nabila Syarifah Az-Zahra dengan nilai rata-rata 86,78. Peringkat 2 Nabila Lutfianti dengan nilai rata-rata 86,56. Peringkat 3 Galina Ayudia Andigetia dengan nilai rata-rata 86,14. Kelas 8A1 wali kelas Ustadz Riyandi Maulana Sugandi. Peringkat 1 Abdul Jalil Maula Roshid dengan nilai rata-rata 80,76. Peringkat 2 Muhammad Bashim Bimasya dengan nilai rata-rata 79,06. Peringkat 3 Abdul Fatah dengan nilai rata-rata 78,52. Kelas 8A2 wali kelas Ustadz Alfredo Rizkia Dwi Lancar. Peringkat 1 Rizkianta Aditya dengan nilai rata-rata 93. Peringkat 2 Zaidan Sandi dengan nilai rata-rata 92. Peringkat 3 Abdillah Robbani dengan nilai rata-rata 91. Kelas 8B1 wali kelas Ustazah Siti Islah Aulia. Peringkat 1 Aisyah As-Salafiyah dengan nilai rata-rata 87. Peringkat 2 Alifah Sawaliyah dengan nilai rata-rata 85. Peringkat 3 Ziyah Taskiyah dengan nilai rata-rata 83. Kelas 8B2 wali kelas Ustazah Tiara Priyatna. Peringkat 1 Nazwa Al-Rizka dengan nilai rata-rata 88. Peringkat 2 Nailah Kotrunada dengan nilai rata-rata 86. Peringkat 3 Vina Rahmatul Ummah dengan nilai rata-rata 85. Adapun peringkat umum yaitu jatuh pada yang putra Hilal Ahmad Farezi dengan nilai rata-rata 91. Kelas 7 putri Nazwa Naza Sania dengan nilai rata-rata 92,30. Kelas 8 putra peringkat umum Rizkianta Aditya dengan nilai rata-rata 93. Kelas 8 putri Nazwa Al-Rizka dengan nilai rata-rata 88. Yang selanjutnya kami sampaikan peringkat santri terbaik secara umum berdasarkan seluruh pemangku kepentingan khususnya Dewan Guru, yaitu SMP Putra. Santri terbaik jatuh pada Muhammad Basim Bimasya kelas 8A1. Yang putri yaitu SMP Putri jatuh pada Ananda Fatia Harisa kelas 7E. Demikianlah para santri di rumah dan anak sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala dengan poin tadi memberikan pelecut dan motivasi untuk terus menuntut ilmu dan mengamalkan di tengah-tengah keluarga dan masyarakat pada umumnya. Bila taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, telah kita dengarkan tadi pembacaan SK kenaikan kelas untuk SMP Islam Al-Wafa. Menginjak ke acara berikutnya, yaitu pembacaan SK kenaikan kelas SMA Tahfiz Al-Wafa yang akan dibacakan oleh Kepala Sekolah SMA Tahfiz Al-Wafa
yaitu Al-Ustaz Taufik Muwahhid LC hafizallahu taala, falyatafaddal mashkuran. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pembina Yayasan Al-Wafa Ustadz Hayat Setiawan hafizallahu ta'ala, dan saya hormati pula Ketua Yayasan Al-Ustadz Irfan Budiman SE hafizahullahu ta'ala, dan juga saya hormati Kepala SMP Ustadz Untung hafizahullahu ta'ala, dan juga tak terlupakan hormat saya kepada semua santri dan juga wali santri yang dimanapun Anda berada. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita perlindungannya dan juga rahmatnya. Pada siang yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala ini, saya ingin membacakan satu keputusan kenaikan kelas untuk jenjang SMA. Surat ini adalah sebuah keputusan dengan nomor 100 garis miring SK garis miring SMA AW garis miring 6 dan garis miring 20 tentang kenaikan peserta didik dalam menempuh ujian sekolah tahun ajaran 2019-2020. Mengingat 1. Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 443 garis miring 2748 Setdisdik tanggal 3 Maret 2020 tentang penyelenggaraan pendidikan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 di Provinsi Jawa Barat. Yang kedua, Surat Edaran Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi nomor 420 garis miring 430 garis miring Disdik garis miring 2020 tanggal 26 Mei tahun 2020 tentang perpanjangan waktu belajar di rumah. Memperhatikan 1. Keputusan Kepala SMA Tahfidz Al-Wafa nomor 100 garis miring SK garis miring SMA AW garis miring 6 dan garis miring 2020 tanggal 5 Juni 2020 tentang kriteria kenaikan peserta didik SMA Tahfidz Al-Wafa tahun pelajaran 2019-2020. 2. Hasil rapat dinas Dewan Guru SMA Tahfidz Al-Wafa pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 menetapkan bahwa nama-nama yang terlampir dinyatakan naik serta berhak mendapatkan sertifikat Al-Quran dan juga rapot diniyah. Yang kedua, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya. Ditetapkan Bekasi 5 Juni 2020. Kepala SMA Tahfidz Al-Quran Taufik Muwahhid LC. Juga saya akan bacakan lampiran peringkat kelas yang kami ambil dari hafalan terbanyak. 1. Kelas 10A dengan wali kelas Abdus Syukur Kamaluddin. Peringkat 1 Muhammad Trisnayuda. Peringkat kedua Bara Izza, dan peringkat ketiga Anwar Faqih. Kelas 10B dengan wali kelas Syifa Rahmawati, Syifa Rahmatika.
Peringkat pertama jatuh kepada Nabila Syahidah. Peringkat kedua Khansa Nida. Dan peringkat ketiga jatuh kepada Nadia Oktaviani. Pada kelas 11A dengan wali kelas Abdul Ghaffar, peringkat pertama 1 Abdul Hafid, peringkat kedua Diki Ardiansyah, dan peringkat ketiga Abdurrahim Hidayat. Sedangkan kelas 11B dengan wali kelas Winda Dwi Agustin, peringkat pertama jatuh kepada Lutfiyah Nur Cahyani, dan peringkat kedua kepada Nabilah Lapasau, dan peringkat ketiga adalah Alia Husna. Juga kami juga umumkan santri terbaik kepada putra jatuh kepada Abdurrahim Hidayat, dan juga putri jatuh kepada Nabilah Lapasau. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan berkah dan manfaat ilmunya. Wa akhiru da'wana alhamdulillah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, telah kita dengarkan tadi pembacaan SK kenaikan kelas SMA Tahfiz Al-Wafa, dan ini dia saat yang ditunggu-tunggu, yaitu pembacaan atau pengumuman kelulusan SMP Al-Wafa. Bagi yang sedang di depan monitor, silakan maju ke depan. Umi dan abinya suruh mendekat ke HP, karena pengumuman ini sangat penting. Yang belum isi paket data, segera beli paket data. Baiklah, pembacaan SK kelulusan akan dibacakan oleh Ketua Yayasan Al-Wafa, yaitu Ustadz Irfan Budiman Esa Hafizallahu Ta'ala. Falyatafaddal mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pembina Yayasan Al-Wafa, Ayahanda Al-Ustadz Hayat Setiawan hafizahullahu ta'ala. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMP Al-Wafa, Ustadz Untung Junaidi hafizahullahu ta'ala. Juga yang kami hormati Kepala Sekolah SMA Al-Wafa, Ustadz Taufik Muwahid LC hafizahullahu ta'ala. Juga yang kami hormati para asatidzah pesantren Al-Wafa, semoga Allah merahmati kita semua. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat hidayah serta taufik, inayah serta pertolongannya kepada kita semua. Alhamdulillah, di hari yang berbahagia ini sampai pada saatnya kita mengumumkan salah satu hasil jerih payah kita, ya, orang tua, wali santri, ya, seluruh pemangku kepentingan, para asatidzah Al-Wafa. Alhamdulillah, kita hari ini secara resmi akan melepas anak-anak didik kita di kelas 9
yang kita doakan semoga anak-anak kita yang telah kita didik di pesantren Al-Wafa ini menjadi anak-anak yang soleh, menjadi anak-anak yang bertanggung jawab, berbakti kepada ayahanda dan ibundanya, kemudian juga bisa membawa nama baik Ma'had Al-Wafa atau pesantren Al-Wafa dimanapun mereka melanjutkan sekolahnya, dan juga menjadi anak-anak yang bisa dibanggakan oleh kaum muslimin dimanapun mereka berada dan membawa akhlakul karimah dimanapun mereka berada. Dan pesan kami kepada anak-anakku sekalian yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan SMP di pesantren Al-Wafa ini, kalian semua semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga diberikan kekuatan dalam keadaan penuh keterbatasan di tengah ujian yang sangat berat ini, dan tetaplah berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Dan yakinlah bahwasanya ujian yang kita terima ini akan menjadikan kita menjadi orang-orang yang lebih kuat, menjadi orang-orang yang sabar dan berpegang teguh kepada nilai-nilai keislaman dimanapun kita berada. Baik, para wali santri yang kami hormati dan anak-anakku sekalian, dimanapun antum semua berada, saya akan membacakan keputusan Kepala SMP Islam Al-Wafa bernomor 109/SKL/AW/6/2020 tentang kelulusan peserta didik dalam menempuh ujian sekolah tahun pelajaran 2019/2020. Menimbang Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tanggal 6 Februari 2018 tentang penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dan nilai hasil belajar oleh pemerintah, maka sekolah menetapkan kriteria kelulusan untuk peserta didik SMP Islam Al-Wafa tahun pelajaran 2019/2020. Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan seterusnya, memperhatikan keputusan Kepala SMP Islam Al-Wafa dengan nomor 109/AW/6/2020 tentang tanggal 5 Juni 2020 tentang kriteria kelulusan peserta didik SMP Islam Al-Wafa tahun pelajaran 2019/2020. Kemudian yang kedua, memperhatikan hasil rapat Dinas Dewan Guru SMP Islam Al-Wafa hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 memutuskan bahwa menetapkan nama-nama yang terlampir pertama dinyatakan lulus serta berhak mendapatkan ijazah pesantren dan ijazah negara. Barakallahu fikum. Kedua, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya. Ditetapkan di Bekasi dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMP Ustadz Untung Junaidi MPD Hafidhahullahu Ta'ala. Kemudian kami juga akan membacakan
siswa-siswa yang berprestasi di kelas 9 ya, yang sudah lulus. Kelas 9A dengan wali kelas Ustadz Iwan Saputra SAG, peringkat pertama diraih oleh Faris Rabbani Salam dengan nilai rata-rata 90,33. Peringkat kedua diraih oleh Muhammad Yusuf Hasan dengan nilai rata-rata 86,26. Peringkat ketiga diraih oleh Rizky Maulidia Akbar Jaini dengan nilai rata-rata 85,30. Di kelas ini ada 1 orang yang mumtaz dan 24 orang meraih nilai jayyid jiddan. Kemudian di kelas 9B dengan wali kelas Ustadz Ahmad Habibi SPDI, peringkat 1 diraih oleh Masarah Naila dengan nilai rata-rata 98,19. Peringkat kedua diraih oleh Fatihah Hanin Mahmudah dengan nilai rata-rata 96,33. Kemudian peringkat ketiga diraih oleh Hanifah Ramdhani dengan nilai rata-rata 95,33. Di kelas ini 3 orang meraih nilai mumtaz, 25 orang meraih nilai jayyid jiddan, dan 6 orang meraih nilai jayyid. Dan lulusan terbaik jatuh kepada Ananda Faris Rabbani Salam dengan nilai rata-rata lulusan terbaik dari 9A ya, 91,62. Kemudian terbaik kedua diraih Muhammad Yusuf Hasan dengan nilai rata-rata 88,26. Kemudian terbaik ketiga diraih oleh Syauqi Abdul Halim dengan nilai rata-rata 86,40. Kemudian yang terbaik dari 9B, kelas 9B diraih oleh Masarah Naila dengan nilai rata-rata 94,48. Terbaik kedua diraih Tiara Ramadan dengan nilai rata-rata 91,82. Terbaik ketiga diraih Hanifah Ramadhani dengan nilai rata-rata 90,34. Dan hafizah terbaik untuk putra diraih oleh Ananda Muhammad Yusuf Hasan dengan jumlah hafalan 10 juz dengan nilai mumtaz. Untuk santriwati putri diraih oleh Zulfa Sahliyah dengan jumlah hafalan 13 juz ya, nilainya mumtaz. Baik, itulah hasil dari kerja keras kita semua, para guru ya, asatizah, juga tentunya orang tua santri di rumah ya. Kita bersyukur atas apa yang telah kita raih tersebut. Semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang dapat mengamalkan ilmunya di tengah-tengah masyarakat, dan ilmu mereka menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semua anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, dan bisa membawa nama baik alma maternya, yaitu SMP Islam Al-Wafa, dimanapun mereka melanjutkan kegiatan belajarnya. Dan semoga mereka juga bisa memberikan ya kontribusi terbaik ya, jika mereka menjadi orang-orang yang sukses kepada alma mater mereka, yaitu SMP Islam Al-Wafa, dan di tempat yang lain insyaallah. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin yang berbahagia, telah kita dengarkan tadi pengumuman kelulusan dan kenaikan kelas santri Al-Wafa Bekasi. Saya pribadi dan seluruh guru dan tenaga kependidikan Al-Wafa mengucapkan barakallahu fiik, selamat kepada santri yang telah lulus dan kepada santri yang naik kelas ke jenjang berikutnya. Bagi yang tidak mendapatkan atau belum mendapatkan nilai terbaik, tetap semangat dan senantiasa untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah acara kita pada pagi hari ini. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP Islam dan SMA Tahfidz Al-Wafa